Ada Koken, waktu di Mahligai kan sama Koken ya, cuman emang dia episode-episode akhiran gitu maksudnya, jadi nggak ngobrol juga di lokasi, nah baru di lokasi ini aku ngobrol sama dia gitu. Ya, ya. Yuk. Yuk. Oke. Agak Sebenarnya karakter aku ini di sini aku sebagai Dina. Aku belum berani spill banyak karena seperti yang kalian lihat di episode 1 itu aku memang nggak ada karena masih diumpetin ya kan. Tapi benang merahnya sangat kuat sama keluarga Cakradinata gitu. Tapi aku belum berani spill sih. Jadi biar kalian penasaran wajib banget nonton setiap hari. Nah, emang Dina ini Oh beda, jangan disama-samain ya. Sabar. Karena beda, ya beda dari yang sebelum-sebelumnya. Em, Agak kaget juga sih dikasih karakter seperti ini karena belum pernah, biasanya kan orang yang polos atau yang antagonis aja gitu. Nah kalau di sini tuh beda dari sebelum-sebelumnya gitu. Aku pengen banget spill tapi wah nanti bocor gitu kan. Jadi tahan, sabar, nonton. tapi ada kesulitan nggak Kak dengan karakter yang beda banget ini? Kalau kesulitan pasti kan belajar terus ya, setiap karakter, setiap syuting, setiap episode itu aku pasti selalu belajar, selalu gali. Tapi kan di sini banyak yang membantu gitu, ada Pak Sutradara, ada Pak Dodi, ada kru-kru juga gitu yang pastinya ngingetin lah kalau misalnya keluar jalur gitu. Tapi so far sih alhamdulillah semuanya aman-aman aja, terkendali aja gitu. Nah, kenapa sih maksudnya melihat Cinta Yasmin episode pertama ini bagaimana Kak Fabi? Sedih. Sedih sih karena nanti kan baru flashback ya gitu, lebih kesedih. Terus yang aku kaget sih sama soundtracknya sih, kayak ngena banget aja gitu. Jadi tadi benar-benar duduk tuh kayak ya udah kita ngelihat aja, bengong aja ngelihat, sampai aku bilang ke Bunda di sana, Bunda aku merinding, aku bilang gitu karena bener-bener vibes-nya beda sih sama sinetron aku sebelumnya gitu. Kalau orang-orang lihat cuplikan ini dibilangnya kayak drakor gitu. Nah, dari segi apa lagi nih Cinta Yasmin itu akhirnya kakak memilih nih untuk menerima project Cinta Yasmin ini? Duit bukan itu. Itu juga boleh ya. Ya, emang itu gimana sih? Iya. Ya sebenarnya kan realistis ya. lebih ke rezeki ya. Maksudnya selagi ada tawaran, apalagi kita tahu di dunia entertain itu kan nggak seterusnya gitu ada terus. Jadi selagi masih bisa dikasih kepercayaan untuk memerankan suatu karakter, ya pasti diterima, disyukuri gitu. Makanya aku pertama kali aku tanya, Feb, kamu mau nggak gabung ke judul ini gitu? Terus aku tanya pemainnya siapa? Amanda Manopo, Samuel. Wow. Lagi kalian tahu sendiri kan Ikatan Cinta tuh meledak banget dan karakter Andin tuh melekat banget di Manda gitu. Jadi sekarang aku dikasih kesempatan satu judul bareng dia sih, yang nggak ada alasan aku buat nolak juga sih di judul ini gitu. Haruslah karena kan RCTI pasti selalu memberikan gebrakan baru gitu loh, apalagi sekarang yang lagi di banyak apa ya, aku tuh banyak masuk DM komen nanyain Koken tuh, nanyain Koken kayak opa gitu, Feb salamin, iya gitu. Jadi ya opanya Cinta Yasmin lah Koken. Tapi dengan ada maksudnya ini baru orang-orang baru juga di project Ya. atau bagaimana Kak Fabi? Kalau sama Koken, aku makanya pertama kali ditawarin aku tanya, ada yang aku kenal nggak gitu dulu. Ada Koken, waktu di Mahligai kan sama Koken ya, cuman emang dia episode akhiran gitu maksudnya, jadi nggak ngobrol juga di lokasi, nah baru di lokasi ini aku ngobrol sama dia gitu. Terus juga ada Om Frans, waktu itu juga sempat di Mahligai juga jadi juragan gitu. Terus ketemu lagi nih di sini. Nah sisanya memang aku belum kenal gitu, jadi ya tapi alhamdulillah sih lokasinya, pemainnya semuanya oke lah. Nggak ada yang ngerasa kayak saya paling ini nggak ada. Semuanya benar-benar bareng gitu. Lihat lagi sering Zumba ya. Oh, kenapa Zumba sih tiba-tiba? Curiga abis Zumba. Ayah Bu. Alhamdulillah banget ya. Bener-bener ini sih di luar Nurul ya. Ini lokasi kompleknya depan-depanan sama komplek rumah.
Dan lokasi ini sebelahan sama tempat gym. Begitu ada waktu, serpet, zumba dulu say. Jadi bener-bener sih kayak dikasih apa ya, kelancaran aja sih. Anak-anak juga kayak, aduh mami syuting lagi. Tapi kan lokasinya dekat, bener-bener ini sebelah tuh sekolah anak-anak. Jadi kayak, ya alhamdulillah lah, semua udah diatur. Ini kan streaming tiap hari ya. Tiap dikasih pertanyaan, agak, ya. Mungkin kamu promo atau gimana nggak sih? Karena kan ada yang membatasi olahraga. Enggak sih, kalau aku kan maksudnya gini, kalau kondisi kita capek, nggak usah olahraga dan jangan dipaksain gitu. Jadi kita harus tahu kondisi badan kita sendiri sih, jangan dipaksain gitu. Ya jangan memaksakan sesuatu, karena yang ada nanti kita malah sakit, kan sakit nggak bisa kerja gitu. Sedangkan kerja cari duit lah, duitnya buat bayar rumah sakit, jangan sampai gitu, amit-amit gitu. Jadi ya olahraga di saat waktu yang tepat aja, ngerasa badannya fit, oke kita olahraga, kalau enggak jangan. Ini anak-anak protes. Iya. Ya protes, karena anak-anak kayak bisa nggak sih kita aja yang syuting, mami jangan. Walah, kan tetap ibunya yang nganter ya gitu. Ya lucu aja sih gitu, karena mereka ngerasa kayak mami kok kerja setiap hari sih, emang nggak capek gitu-gitu. Tapi mereka paham sih, kenapa aku harus syuting, kenapa aku harus kerja gitu, mereka paham sih. Tapi udah selain itu gimana kakaknya sendiri untuk membagi waktu itu bagaimana? Ya dengan stripping gitu saat Ya ini. itu tadi gitu, karena memang di sini deket banget sama rumah dan sekolah anak-anak. Jadi kayak tadi pagi aku anterin Nona berenang dulu dari sekolahnya, terus aku juga nganterin sekolah dulu, terus aku baru syuting gitu sih. Kenapa sih lu kode-kode udah tampol ya? Apaan sih? Enggak ada Pak. Enggak ada, ya udah. Support keluarga Seperti sendiri. ya, keluarga bagaimana Iya Kak? pasti. Alhamdulillah keluarga selalu support ya. Selalu, kenapa sih ini mau kamu selalu support lah pasti. Ya selagi di apa ya, di tempat yang positif, di jalur yang benar sih pasti selalu support. Nggak mungkin kan banyak yang nanya juga soal Mungkin ada yang ingin kakak disampaikan. Nggak ada. Kan mungkin. Nggak ada. Apa nih lurusin, nggak salah apa sayang. Aku udah pisah. Udah. hubungannya seperti apa? Apa garuk-garuk lu yang kode tadi aku lihat bisik gitu. Hubungannya mungkin seperti apa sih? Ya hubungannya kan ada anak ya Bu, jadi maksudnya pasti harus baik-baik aja. Dan aku juga setiap hari pasti ngabarin soal anak-anak sih gitu. Kayak tadi Nona berenang, ya aku kirimin foto. Pokoknya kalau soal anak-anak, aku nggak akan menutup komunikasi lah gitu. Tapi anak-anak sendiri nggak advasi tentang plastik. Mungkin kan tadi bareng terus Enggak sih. mau dikasih pengertian atau gitu. Tahu sendiri kayaknya anak-anak ya, begitu tahu. Karena di Nona, apalagi yang kecil ya, sempet tiba-tiba kayak, Mami, cari papi baru dong. Walah, cari papi baru gitu, agak shock ya dengernya gitu. Tapi kan berarti dia udah tahu gitu ya. Akhirnya setelah itu dikasih pengertian kalau kita memang udah tidak menikah, tapi orang tua kalian ya tetap kita gitu. Udah lebih bekerja sama untuk demi anak-anak ya. Iya. Tapi kan kebetulan beliau di Bali juga kan, jadi memang hanya chat, video call, udah itu aja. Boleh promo Kak? Boleh. Promo apa? Promo saya? Bukan ya? Oke, baik. Gantian Dah. Apa ini bilangnya? Gospot. Hai pemirsa Gospot, saya Feby Marcelia. Jangan lupa saksikan Cinta Yasmin setiap hari jam 8 malam hanya di RCTI. Saya setelah nonton episode 1 dari Cinta Yasmin, sangat bagus, sangat puas dengan shot-shot yang nggak biasa lah kalau untuk sinetron ya. Shot-shotnya sangat bagus, angle yang sangat bagus. Dan juga sound design, performa yang solid juga dari semua pemain. Good job. Yang seperti kata di Antimaya seperti itu. Romeo itu karakternya, dia tuh seorang dokter, psikiater tepatnya. Terus juga dia orangnya bijaksana, sangat caring orangnya, dewasa, dan dia orangnya sangat loyal sebenarnya. Jadi seorang dokter atau psikiater gitu mungkin susah nggak sih untuk Mendalami karakter. Untuk mendalami karakter, kebetulan sebelumnya saya udah pernah dapat peran sebagai seorang dokter sih. Ya kurang lebih terapkan
yang dulu lagi, cuman ya di sini mungkin layernya lebih diperdalam lagi sih, seperti itu aja. Kalau untuk chemistry ada kesulitan nggak? Sama lawan main. Sejauh ini nggak ada sih, karena sama Amanda juga sebelumnya udah pernah syuting bareng sih. Jadi ini setelah 4 tahun apa 5 tahun kali ya terakhir. Ini ketemu lagi dan nggak ada masalah sih, orangnya juga masih friendly kok. Ya setahu saya sih emang dari dulu orangnya friendly sih, masih nggak berubah sampai sekarang. Tantangannya apa aja mas di sinetron itu? Oh, tantangan. Sejauh ini sih belum nemuin tantangan yang terlalu gimana-gimana. Cuman mungkin kalau saya pribadi ya, menurut saya harus agak sedikit beradaptasi sama dialog-dialog di sinetron sih, seperti itu. Tapi mostly sih saya kebanyakan sih pakai bahasa sendiri sih. Jadi supaya feel-nya tuh lebih natural dan nggak terlalu tertata gitu kata-katanya. Jadi Seperti banyak itu aja sih. improve-nya gitu ya. Bisa dibilang seperti itu ya. Nah, akhirnya memilih project di Cinta Yasmin ini kenapa? Apa yang Jujur awalnya sih saya sih nggak berekspektasi apa-apa ya. Maksudnya waktu itu emang lagi mereka kekurangan satu karakter. Malah waktu itu saya tuh ditawari jadi Rangganya. Tapi akhirnya dikasih Romeo. Nggak nyangka aja sih awalnya dengan komposisi pemainnya kayak Amanda, terus Kamue. Nggak yakin aja bisa berada di antara pemain-pemain seperti itu gitu. Cuman manajer saya bilang ya udah lu cobain aja. Coba. Ya bersyukur lah waktu itu nggak maksudnya nggak disia-siakan kesempatan itu. Ada tips and trik sendiri nggak sih mas untuk melewati itu semua lawan-lawan yang juga sini? Harus maksimal lah. Karena kalau saya sendiri sih bebannya itu ada di director. Maksudnya gini, Bang Dodi itu kan sebelumnya bikin IC ya. IC itu lumayan istilahnya punya histori yang sangat bagus lah untuk MSC Pictures RCTI. Jadi bebannya ya bisa bermain di ekspektasi Bang Dodi aja, seperti itu aja sih. Tipsnya ya maksimal dengerin apa masukan dari sutradara, arahan dari sutradara, dan eksekusi dengan benar aja sih. Pemain-pemain yang papan atas mungkin ada kamu, ada angka. Yakin gak sih kalau Cinta Yasmin ini akan lebih rating? Yakin lah, harus optimis lah. Apalagi kan saya sendiri di situ. dengan masuknya kelas stripping gitu, ada persiapan khusus gitu nggak sih? Enggak sih, mungkin ini ya waktu yang banyak tersita kali ya, karena kan stripping itu istilahnya kejar tayang tiap hari syutingnya. Waktu olahraga saya juga mungkin berkurang, tapi ya itu yang harus saya adjust lah, mungkin tantangan saya pribadi di situ. Olahraga apa sih mungkin? Saya senangnya sih lari sama calisthenics. Berarti ada kesedihan nggak sih nggak bisa melakukan olahraga yang disuka lagi? Kayaknya nggak ada yang perlu disedihin ya, maksudnya itu semua bisa diakalin, waktu bisa di-adjust, jadi intinya time management. Oke, mau cerita mas. Akhiran dulu. Halo semuanya, saya Kenny Austin. Jangan lupa untuk nonton Cinta Yasmin setiap hari jam 8 malam hanya di RCTI.